Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Kristiningsih dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri dari Politeknik Negeri Cilacap. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 dan juga S2 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang dengan bidang fokus keahlian adalah pada hasil pengolahan laut. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengetahuan bahan agroindustri yang berada pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan juga merupakan dasar yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa pada program studi pengembangan produk agroindustri. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari mengenai karakteristik dan juga potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari produk-produk agroindustri seperti umbi-umbian, sayur, buah, telur, unggas, daging, serta hasil perikanan laut dan juga darat. Capaian pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri ini yang diantaranya adalah mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis dari produk agroindustri. Yang kedua, mahasiswa memahami tipe-tipe kerusakan yang nanti bisa dialami oleh bahan-bahan agroindustri seperti pada sayur ataupun buah yang rentan untuk mengalami proses kerusakan baik pada saat pemanenan ataupun pada saat pengangkutan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami bagaimana karakteristik pada setiap produk-produk agroindustri dan juga potensi yang bisa dikembangkan dari produk-produk agroindustri tersebut. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui daring dan juga luring. Untuk luring, tatap muka dilaksanakan langsung di kelas, kemudian secara daring, mahasiswa dapat mengakses video pembelajaran dan juga materi pada YouTube channel dan juga pada e-learning dari Politeknik Negeri Cilacap. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Untuk penilaiannya, untuk prosentasenya terbagi menjadi UTS sebesar 35%, UAS 35% dan juga untuk tugasnya 30%. Tugas dapat terbagi menjadi tugas kelompok ataupun tugas individu. Berikut kita akan menyaksikan mengenai proses pembelajaran secara luring, secara tatap muka di kelas pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri dengan topik perikanan hasil laut dengan pada bagian rumput laut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, lancar puasanya? Lancar. Ini ya, sudah memasuki tinggal beberapa hari lagi ya, mau lebaran ya, masih semangat ya. Ada yang sudah bolong? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, yang mungkin ketua kelas bisa pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Oke. Terima kasih Nilam. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Afifah, Karisya, Dava, Irma, Maria. Oke, sudah hadir. Nah, ini tinggal satu lagi, Sania. Oke, sudah lengkap semua ya. Oke. Nah, untuk hari ini pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri ini kita akan bahas mengenai hasil perikanan laut. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang hasil perikanan darat atau yang sering kita kenal dengan ikan air tawar. Masih ingat ikan air tawar apa aja? Lele? Gurame? Bawal. Nah, bawal ini ada dua ya, ada bawal laut dan juga bawal darat. Ini beda dari ukurannya, dia beda. Mungkin ada yang lagi yang sering konsumsi ikan laut? Ikan air tawar? Ada ikan mas ya, ikan mas, ikan patin. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai hasil perikanan laut. Nah, kita ini tinggalnya di daerah Cilacap, salah satu dari pesisir pantai. Cilacap terkenal akan hasil lautnya ikan apa? Oh, ikan asin. Ya, ikan asin. Cuma ikan asin itu nilai jualnya dia
rendah ya. Nah, Cilacap itu terkenal akan tempat pendaratan ikan tuna. Nah, ini yang, tapi kalian pernah makan ikan tunanya enggak? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Sayang sekali ya, orang Cilacap tapi belum pernah makan tuna. Nah, untuk capaian pembelajaran ini, nah di dalam hasil perikanan laut, dia kan ada macam-macam ya. Kayak tadi ikan tuna. Hasil laut yang lain selain tuna, ikan? Marlin. Cakalang. Masih tentang ikan. Ya, silahkan masuk. Langsung duduk aja, Al. Yang terlambat silahkan duduk, menempatkan diri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran, kita mengetahui karakteristik dan juga potensi dari rumput laut. Nah, potensi rumput laut ini adalah salah satu hasil perikanan. Jadi bukan hanya ikan saja ya, tapi dia ada juga hasil laut lainnya. Salah satunya ini ada rumput laut. Selain rumput laut itu ada kerang, udang, apa lagi? Lobster, cumi-cumi. Ada salah satu lagi hasil lautnya yang dia hanya ditemukan di perairan dari Yogyakarta sampai Adipala. Apa itu? Yang ada yang rumahnya Pantai Widara Payung, Adipala, Kebumen. Kebumen, ada yang dari Kebumen? Enggak ada. YouTube, pernah dengar? YouTube atau undur-undur laut. Ini dia, atau ada juga yang mengenalnya dengan, kalau istilah bahasa Inggrisnya dia mole crab atau kecoa laut. Nah, ini dia nilai proteinnya dia cukup tinggi. Dia hanya ditemukan di daerah, kalau di Pulau Jawa itu di daerah pantai selatan dari Jogja sampai ke Adipala. Nah, ini juga salah satu dari tempat pengabdian Ibu ya. Ini dia membuat YouTube ini dibuat ditepungkan. Dia jadi keripik. Kandungan proteinnya ini dia cukup tinggi. Jadi stick YouTube. Kalau biasanya kan stick keju ya, kayak kue bawang. Tapi dia ini ditambahin dengan YouTube ini, tepung YouTube. Nah, ini untuk capaian pembelajaran kita mengetahui karakteristik dan juga potensi dari rumput laut. Nah, indikator keberhasilannya kalian bisa menjelaskan karakteristik dari masing-masing rumput laut dan juga jenis-jenisnya dan juga potensi apa yang bisa dikembangkan dari rumput laut ini. Nah, mungkin kita kenal ya, ini apa? Kimbab. Kimbab lapisan luarnya itu adalah nori. Tidak nori, bahannya dari rumput laut. Indonesia bisa nggak bikin nori? Nggak, karena bahannya ini dia bukan asli rumput laut di Indonesia. Dia dari Jepang ya, namanya Porifera. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, rumput laut ini merupakan golongan tumbuhan yang terdapat di perairan laut yang dia ukurannya ini dia cukup besar. Nah, ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Kadang ada juga yang menyebutnya dengan makroalga karena ukurannya yang dia besar. Nih ya. Nah, secara alami rumput laut ini bersifat bentik atau hidupnya ini di dasar perairan. Nah, disebut juga dengan tanaman bertalus, yaitu tanaman yang tumbuhan tingkat rendah. Karena dia sulit dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Makanya disebut dengan tanaman bertalus. Nah, ini kandungannya, ini ada air, kandungannya 27,8%, protein ini 5,4%, karbohidrat 33,3%, lemak ini 8,6% dan juga beberapa vitamin dan juga enzim yang terdapat di dalam rumput laut ini. Nah, kandungan khususnya ini dia ada yang pertama, dia ada alginat. Ini banyak dijumpai pada alga coklat atau Phaeophyta. Nah, ini kandungannya bisa berbeda-beda antara beberapa jenis rumput laut, tergantung dari jenis dari alganya. Ini misalnya yang dia kandungannya 30-40% ini pada jenis laminari. Kemudian sargassum ini hanya mengandung 16-18%. Ini kandungan dari alginatnya. Kemudian ada carrageenan. Ini merupakan ekstraksi dari rumput laut. Nah, ini biasanya dari rumput laut alga merah, terutama yang banyak diekstraksi ini dari jenis Euchema cottoni ini. Nah, ini juga salah satu dari penelitiannya Ibu mengekstraksi, mencampurkan, memodifikasi carrageenan ini. Carrageenan sifatnya dia dibuat sebagai alternatif pengenyal. Nah, seperti kita tahu ya, pengenyal yang dilarang itu adalah boraks.
Nah, kita bisa menggunakan karagenan ini sebagai zat pengganti boraks yang dia bisa untuk membuat kenyal. Nah, ini bisa kita aplikasikan ke bakso ataupun beberapa bahan pangan yang kita inginkan. Nah, dalam kasus ini, dalam penelitian Ibu, ini dipakai untuk pembuatan mie sukun. Dia sebagai pengenyal. Nah, selain itu, karagenan ini banyak digunakan pada industri farmasi dan juga dia bisa digunakan sebagai pembuat gel. Nah, kemudian kandungan yang ketiga ini ada algin. Ini adalah salah satu dari ganggang alga coklat. Ini juga digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sama seperti halnya tadi karagenan dan juga alginat. Nah, rumput laut ini bisa dimanfaatkan dalam beberapa produk ya. Ini kalau rumput laut yang pertama, ini dia adalah dari mentahnya, dari beberapa jenis. Kemudian kalau yang olahan yang semi yang kedua, sebelum jadi bahan jadi atau dia bahan setengah jadi, ini jadi di bahan tidak tadi, alginat, karagenan, sama algin. Nah, dari bahan tersebut bisa kemudian diaplikasikan ke beberapa produk yang lain, kayak beberapa produk kecantikan, farmasi, kimia, ataupun dia bahkan pupuk. Ini bisa digunakan aplikasi tambahan dari rumput laut. Nah, kalau berdasarkan pigmennya, ini rumput laut dapat dibedakan jadi 3. Ini ya, alga merah atau dikenal juga dengan nama rhodophyta. Nah, rhodophyta ini artinya dari kata rhodos. Rhodos itu artinya adalah merah. Ini pigmen yang dominan ini adalah phycoritin. Ingat-ingat ya, pigmen yang dominan ini adalah phycoritin. Contohnya ini dari Euchema spinosum, ini yang dia menghasilkan agar-agar. Kemudian Condus crispus, ini yang dibudidayakan sebagai rumput laut. Nah, ini pernah lihat ini jenis rumput laut ini? Pernah ya? Pernah makan? Pernah ya, ini yang sering dibuat rumput laut ya, es rumput laut. Pernah terkenal pada zamannya ya. Ini kadang banyak yang jual dalam bentuk kering. Nah, biasanya dikeringkan, kemudian kalau mau diolah dia harus dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ini Condus crispus, ini banyak ditemukan di daerah pantai-pantai yang berkarang. Pernah lihat yang jenis ini? Pernah ya? Kalau yang suka main-main ke pantai, pasti pernah lihat yang dari jenis ini. Itu tadi jenis alga yang pertama, alga merah atau rhodophyta. Kemudian yang kedua ini ada alga coklat atau Phaeophyta. Nah, dibandingkan dengan dua jenis alga yang lain, alga coklat ini dia ukurannya ini dia lebih besar. Ini kandungan pigmennya, kalau tadi phycoritin, kalau coklat ini dia adalah xanthophyll. Ini yang menyebabkan warnanya ini dia coklat. Nah, cadangan makanan kalau di dalam alga coklat ini disimpan dalam bentuk laminaria. Nah, kemudian ganggang coklat ini tersusun atas banyak sel. Nah, ini yang kalau yang alga coklat ini karena dia ukurannya besar, ini kadang bisa ada yang menyerupai daun dan juga akarnya, sehingga dia lebih mudah dikenali dibandingkan dengan rumput laut yang lain. Nah, alga coklat dia dapat dibedakan menjadi laminaria, macrocystis, sargassum dan juga fucus. Dengan tipe yang bentuknya beda-beda. Kita akan lihat untuk yang laminaria. Ini berbentuk seperti lembaran. Ini ya, nanti dia akan mengikuti air pasang. Ketika air pasang tinggi, dia akan daunnya ini dia akan naik. Tapi kalau airnya surut, dia akan rebah. Kemudian ada macrocystis. Ini kayak ada gelembung udaranya. Kemudian ada sargassum. Nah, ini yang kadang kalau sering jalan-jalan ke pantai sekitaran Tegal Kamulyan, perairan Cilacap, ini kadang sering menemukan alga jenis ini. Pernah nemu? Belum pernah ya? Kalau Ibu pernah ketemu di pantai Tegal Kamulyan, tapi jumlahnya memang nggak banyak, dia terbawa arus pasang. Karena untuk habitat dari rumput laut itu sendiri, dia adalah butuhnya perairan yang tenang. Sedangkan kita tahu sendiri ya, kalau perairan Cilacap itu ombaknya cukup besar ya, karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian ini ada fucus yang terakhir dari jenis Phaeophyta.
Kemudian alga yang terakhir berdasarkan pigmennya ini ada alga hijau atau chlorophyta. Nah, karena dia alga hijau maka pigmen yang dominan dia adalah klorofil. Nah, ini dia alga hijau, dia strukturnya seperti alga tapi biokimianya ini lebih mendekati tumbuhan. Nah, ganggang hijau ini hidupnya melayang-layang di air tawar ataupun air laut. Kadang yang sering kita kenal dengan fitoplankton ya. Kalau zooplankton itu yang hewan atau yang tumbuhan? Kalau zooplankton hewan ya, dari kata zoo. Zoo itu hewan. Fito ini dia adalah tumbuhan. Ini dari golongan alga hijau. Nah, ini contoh alga hijau, ada chlorella dan juga ulva. Ini chlorella yang dia banyak diekstrak dalam bentuk serbuk, kemudian dia dicampurkan ke beberapa makanan ataupun minuman. Kemudian ini ada dari jenis ulva lactua. Nah, kalau produksi rumput laut di Indonesia sendiri ini kebanyakan berasal dari hasil alam. Ada memang beberapa daerah yang dia rumput laut ini dibudidayakan. Nah, biasanya itu di daerah Indonesia Timur. Ini yang dia banyak membudidayakan rumput laut. Makanya beberapa produk makanan yang berbasis rumput laut itu sering dijadikan oleh-oleh ya. Mungkin ada yang pernah ke Lombok atau ke Sumba. Ini oleh-oleh khasnya dia adalah dodol, tapi dodolnya itu dia dodol rumput laut. Nih ya, kalau Indonesia ini salah satu produsen dari rumput laut yang cukup besar. Ini terutama dari jenis Eukema cottoni dan juga dari Gracilaria. Nomor satunya Cina, nomor duanya Indonesia. Kemudian untuk olahannya, ini sebagian besar, ini dia hanya dalam bentuk kering ya untuk hasil olahan dari rumput laut ini. Padahal nilai jualnya kalau dia diolah dari bahan setengah jadi, ini nilai jualnya ini dia bisa meningkat. Nah, kalau dia diolah jadi karagenan atau jadi alginat, ini dia harga jualnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan hanya dijual dalam bentuk kering. Nah, makanya tapi para petani Indonesia ini, terutama petani rumput laut ini kadang kan pengen yang instan ya, yang penting dapat uang ya, kemudian juga keterbatasan teknologi. Jadi mereka lebih yang penting laku. Padahal kalau diolah lebih terlanjut, ini dia bisa hasilnya ini harga jualnya ini jauh lebih tinggi, bisa 2 atau 3 kali lipat. Nah, itu yang dijual dalam bentuk kering dan juga barang setengah jadi kayak tadi karagenan sama alginat. Nah, selain itu juga ada yang bisa langsung dimakan. Ini yang kayak tadi dodol atau juga dia dalam bentuk manisan. Ini yang langsung bisa diolah. Di daerah Jepara itu bahkan ada yang namanya pecel. Kalau pecel kita makannya biasanya pakai apa? Sayur ya. Tapi kalau di daerah Jepara itu sayurnya itu adalah dari rumput laut. Mereka menyebutnya di sana itu kayak anggur laut. Jadi dia kayak ada butiran-butiran kayak gelembung-gelembung udara tadi. Itu yang ditambah dengan sambal kacang ya kalau pecel ya itu. Nah, ini kalau dalam bidang pangan, ini yang tadi kita sudah sempat singgung ya. Yang pertama ini dia ada nori. Ini yang dibuat dari bumbu rumput laut. Nah, bahan bakunya untuk nori ini dari porifera atau yang dikenal juga dengan iwanori. Nah, ini bentuknya, kalau ini yang nori yang kita kenal lembaran ya, harga jualnya ini kalau di Indonesia ini cukup hitungannya mahal ya. Satu lembarnya berapa? Mungkin ada yang pernah beli nori? Nori yang kalau yang jajanan itu jauh lebih mahal juga ya. Ukuran kecil aja berapa? 2.500 isinya? Satu ya. Kalau yang lembaran ini 10 lembar itu sekitar 25 ribuan. Cukup mahal ya sebenarnya. Karena memang bahan bakunya atau kita ini untuk nori masih mengimpor dari luar negeri ya. Biasanya dari Korea kalau enggak Jepang. Nah, nori ini asalnya dari rumput laut porifera ini yang dia dibuat bubur kemudian dicetak dalam bentuk lembaran. Ini nori ya, biasanya untuk masakan sushi, kalau enggak kimbap, kalau enggak apalagi kalau nori. Onigiri, kemudian ada juga dalam bentuk remahan-remahan dicampur dengan nasi ya, nasi kepal. Ini saya ada rasa-rasa asin ya dari khas laut. Kalau yang nggak suka itu kayak ada mencium aroma amisnya ya.
Kemudian olahan selanjutnya ini ada dodol. Ini yang dibuat dari Eukema cottoni. Ini dia rasanya dia ada kenyal ya. Ini kenyal dodol rumput laut. Nah, untuk lebih menarik dia dikasih tambahan pewarna. Nah, ini dodol rumput laut. Dari sebelumnya ini ada Eukema cottoni. Kemudian setelah diolah supaya lebih menarik ini dikasih berbagai variasi warna. Ini untuk olahan dari rumput laut dalam bidang pangan. Kalau dalam bidang kosmetik, ini ada yang diaplikasikan ke lipstik, kemudian masker. Ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari rumput laut. Nah, itu tadi tentang rumput laut. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, ini ada kuis singkat ya, yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Nanti akan ada nilai tambahan plusnya. Nanti Ibu akan catat ya. Yang pertama dulu. Kenapa rumput laut itu disebut sebagai tanaman bertalus? Oh ya, silakan. Nadiana ya. Nadiana, kenapa Nadiana? Disebut sebagai rumput laut bertalus. Disebut sebagai tanaman bertalus karena rumput laut termasuk tumbuhan kategori rendah. Itu disebabkan oleh bagian daun, akar sama batangnya itu tidak bisa dibedakan, makanya disebut talus. Ya, disebut tanaman bertalus karena dia tidak bisa dibedakan ya antara akar, batang dan juga daunnya. Makanya dia disebut tumbuhan tingkat rendah atau yang kita kenal dengan tanaman bertalus. Oke, nadanya benar ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 jenis rumput laut berdasarkan pigmennya. Oh ya, siapa? Sania. Oke, Sania. Kasih mic-nya. Hijau. Sini. Ya, sini. 3, 2, 1, dan action. Jenis rumput laut berdasarkan pigmennya ada 3. Yang pertama ada alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Ya, benar. Ada alga merah, alga coklat, dan juga alga hijau. Alga coklat itu nama latinnya Phaeophyta. Kalau alga merah, Rhodophyta. Kemudian satu lagi alga hijau, Chlorophyta. Nah, itu adalah alga yang dibedakan berdasarkan pigmen yang dominan. Oke, yang terakhir ini untuk tambahan nilai plus untuk hari ini. Sebutkan salah satu potensi yang dikembangkan dari rumput laut. Dia dibuat jadi olahan apa? Oh ya, silahkan. Jadi menjawab soal makanan yang terkandung dalam rumput laut itu ada rumput laut sama nori. Oh ya, benar ya. Untuk hasil olahan dari rumput laut dia bisa dari nori dan juga dibuat dodol. Dava ya, benar ya, Dava ya. Oke. Nah, 3 orang ini nanti akan dapat nilai plus ya. Nanti akan setiap tema nanti akan ada kuis dadakan kayak gini, bisa 3 sampai 5 orang. Nanti bisa dikumpulkan di akhir semester buat tambahan poin. Yang nggak kebagian hari ini mungkin bisa diganti di lain topik ya. Nah, oke. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya. Ini tugas yang dikumpulkan nanti minggu depan ya. Silahkan nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya kelas ini. Nanti minta tolong ketua kelas Nilam untuk membagi kelompoknya ya. Nah, ini kalian berdiskusi. Setelah ini silahkan berkelompok untuk berdiskusi tentang potensi dari rumput laut yang bisa dikembangkan dari para pembudidaya lokal. Nah, kemudian kalian diskusi, nyari sumber referensi, kemudian buatlah sebuah resume. Nah, resumenya itu nanti kalian sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, bentuk PowerPoint-nya ini dengan jumlah maksimal slide, nggak usah banyak-banyak, maksimal 15 slide ya. Jadi hasil diskusi kalian nanti kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian untuk materi yang disampaikan ini yang pertama, ini meliputi jenis rumput laut yang kalian angkat. Kan tadi ada banyak sekali ya hasil rumput lautnya ya. Ada Gracilaria, kemudian ada Eukema, kemudian juga ada Ulva. Nah, kalian bisa pilih salah satu saja untuk mewakili dari tiap kelompok. Kemudian lokasi asal budidaya rumput laut yang kalian angkat. Boleh dari Jepara, boleh dari Karimun Jawa, atau dari Lombok. Kemudian hasil olahan yang dikembangkan oleh para pembudidaya
lokal. Itu biasanya dia diapain? Apakah cuma dikeringkan atau hanya dibuat dodol? Nah, dari situ kalian kembangkan, kalian analisis kira-kira produk apa nih? Karena kita kan di mata jurusan program studi pengembangan produk agroindustri ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan rumput laut yang semula mungkin hanya dikeringkan, ini kita bisa olah jadi olahan yang lain yang bisa diaplikasikan ke beberapa macam atau membuat satu produk baru yang dia berbasis atau dia ada bahan tambahan dari rumput laut itu. Nah, kalian berikan juga alasan kenapa kalian memilih untuk mengembangkan produk rumput laut tersebut. Misalnya dari Eukema, kalian mau buat misalnya bakso rumput laut. Dengan alasan kenapa kalian memilih untuk dibuat bakso. Misalnya dia ada pengenyal dari rumput lautnya. Kemudian sertakan juga foto-foto yang berkaitan dengan tugas tersebut ya. Itu untuk materi yang wajib untuk disampaikan dalam bentuk PowerPoint nanti ya. Mungkin ada ditanyakan dari materi ini untuk tugasnya? Belum ya? Oke, kemudian untuk prosentase penilaian tugas, ini meliputi proses penyampaiannya ini nanti ada 20%, kemudian kedalaman materi ini 30%, kemudian analisis produk yang dikembangkan ini 40%, dan juga kreativitas dari kalian membuat PPT. Jadi jangan cuma PPT, cuma hanya copy paste, kemudian langsung ditempel. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, di resume kira-kira apa nih pentingnya, kalau perlu ditambahkan dengan gambar yang mendukung. Nah, itu nanti ya untuk tugasnya. Nah, nanti dipresentasikan di minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau belum, setelah ini silahkan ketua kelas membagi, silahkan berkelompok untuk menentukan topik yang ingin diangkat. Rumput lautnya mau apa, kemudian mau dari daerah mana. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan presentasi. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita tentang rumput laut. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Cukup? Oke, kalau cukup Ibu akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Untuk yang terlambat hari ini jangan diulangin lagi ya. Ya, terima kasih, sampai ketemu minggu depan.